Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhu adrikni faqad zalamtu 'abda wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu sahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang wajib kita syukuri. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, pemimpin kita semua, suri tauladan kita semua, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, juga kepada umatnya yang masih memegang teguh ajarannya. Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah As-Sakinah yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum dan Bidang Kesiswaan yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah As-Sakinah yang saya banggakan, juga anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah As-Sakinah yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, sekarang kita bisa bertatap muka meskipun hanya melalui media video call dalam rangka memperingati peristiwa besar, peristiwa yang agung yang dialami oleh Rasul kita, yang dialami oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang berbeda, tapi terjadi di satu malam yang sama. Makanya penyebutannya pun selalu dibarengkan, Isra Mi'raj atau Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj hanya bisa dibedakan, tapi sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Isra itu adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang dilakukan pada malam hari. Sementara Mi'raj adalah peristiwa naiknya Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kebanyakan masyarakat Muslim di Indonesia percaya dan yakin bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Meskipun tidak ada dalil sahih yang menerangkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, tapi tidak ada salahnya kalau kita menjadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, sebagai momentum untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan memperbaiki ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra dan Mi'raj diawali ketika Nabi sedang beribadah di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Waktu itu Nabi kelelahan hingga beliau tertidur ketika malam itu ya. Kemudian ada yang membangunkan Nabi sampai 3 kali. Dan yang membangunkan itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Waktu itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa buraq. Buraq itu kata Nabi Muhammad SAW sejenis binatang yang dia warnanya itu putih susu ya. Buraq itu lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bugol. Bugol itu anak kuda ya, dia lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada anak kuda. Nah, setelah itu Rasulullah SAW langsung mengadakan perjalanan Isra bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buraq tersebut. Buraq itu artinya kilat ya, jadi buraq itu bisa bergerak secepat kilat ya. Bayangkan saja sekarang jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1239 km. Dan waktu itu ditempuh hanya dalam waktu sekejapan mata aja langsung sampai ya. Jadi kata Rasul, buraq itu sekali melangkah ya, sekali melangkahnya aja sampai ke ujung mata memandang. Saking cepatnya buraq itu ya. Jadi Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril mengadakan perjalanan Isra ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya di Palestina. Nah, sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Rasulullah menengok ke belakang. Ternyata seperti banyak jamaah di belakang. Ada banyak, ada yang sedang sholat, ada yang sedang zikir di belakang Rasulullah itu ya. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, itu banyak sekali orang-orang di belakang aku ya, di dalam Masjidil Aqsa itu ya. Itu siapa wahai Jibril?" Itu adalah nabi-nabi terdahulu. Jadi yang ada di belakang Rasulullah itu adalah nabi-nabi terdahulu. Kata Jibril, seluruhnya ada. Seluruhnya jumlah nabi itu ada berapa sih? Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, jumlah nabi itu seluruhnya ada berapa sih?" Nah, kata Rasulullah, jumlah nabi seluruhnya itu ada 124.000 nabi. Dan di antara 124.000 nabi itu ada 315 rasul seperti aku. Jadi yang ada di Masjidil Aqsa itu sangat ramai ya. Dipenuhi oleh ruh-ruh nabi terdahulu. Setelah itu Rasulullah SAW dipersilahkan untuk memimpin sholat, menjadi imam bagi nabi-nabi terdahulu. Itu menandakan bahwa Rasul itu adalah pemimpin bagi nabi-nabi terdahulu.
Ya, Rasul sholat 2 rakaat, Rasul imam, ya. Kemudian di belakangnya ada nabi-nabi terdahulu yang menjadi makmumnya. Nah, setelah selesai sholat, ya, setelah keluar dari Masjidil Aqsa, kemudian Jibril menghampiri Rasulullah SAW sambil membawa 2 gelas. 1 gelas berisi susu, 1 gelas lagi berisi khamar atau minuman keras. Rasul memilih susu untuk diminum. Kemudian malaikat Jibril memujinya, ya, memuji Rasul kita. Sesungguhnya Muhammad, engkau telah memilih fitrah, memilih kebaikan, seperti itu. Setelah itu, lalu Rasul dan malaikat Jibril melakukan perjalanan lagi, yaitu perjalanan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa, ya, ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan sampailah di Sidratul Muntaha. Tapi sebelum ke Sidratul Muntaha, ternyata di setiap langit itu ada pintunya, dan di setiap pintu itu dijaga oleh malaikat. Ya, begitu Rasul naik bersama malaikat Jibril dan tiba di depan pintu langit yang pertama, kemudian Jibril meminta dibukakan pintu langit pertama kepada malaikat penjaga pintunya, ya. Wahai malaikat penjaga pintu langit pertama, bukakanlah pintu untuk kami. Siapa engkau? Kata malaikat penjaga pintu langit pertama, ya. Aku adalah Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus olehnya? Ya, dia telah diutus olehnya. Kemudian setelah itu pintu langit pertama dibuka. Setelah dibuka, lalu Rasulullah SAW dan malaikat Jibril masuk. Lalu ada yang menyambut dengan ramah, dengan senyum. Rasulullah disambut, ya. Kata Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu yang menyambut kita itu siapa? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam menyambut Rasulullah SAW, ya, dengan ramah dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah dari langit pertama, lalu Rasul dan malaikat Jibril naik lagi ke langit yang kedua, sama seperti tadi, ya. Malaikat Jibril meminta dibukakan pintu langit kedua. Kata malaikat penjaga pintu langit kedua, siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus olehnya? Ya, dia telah diutus olehnya. Maka pintu langit kedua terbuka. Dan di langit kedua, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, beliau disambut, dimuliakan, dan didoakan kebaikan. Ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Kemudian setelah dari langit kedua, naik lagi ke langit yang ketiga. Sama seperti tadi. Malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit ketiga. Kata malaikat penjaga pintu langit ketiga, siapa engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus olehnya? Ya, dia telah diutus olehnya. Maka pintu langit ketiga terbuka. Lalu Rasulullah SAW masuk dan disambut oleh Nabi yang ada di langit ketiga, yaitu Nabi Yusuf. Ketika disambut Nabi Yusuf, ya, Nabi Muhammad SAW terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Saking tampannya Nabi Yusuf. Konon kalau diibaratkan, ya, kalau misalkan ketampanan di dunia ini ada 100%, ya, ketampanan di dunia ini 100% misalkan, ya,
50% ketampanan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. 25% ada pada diri Nabi Yusuf, dan 25% lagi itu dibagi-bagi untuk miliaran laki-laki yang ada di bumi. Ya, kebayang gak ya? 50% untuk Nabi Muhammad, 25% untuk Nabi Yusuf, dan 25% lagi untuk seluruh laki-laki yang ada di dunia. Wah, jadi kita mah berebut ya dari yang 25% itu ya. Sama di langit ketiga Nabi Muhammad disambut dengan hangat oleh Nabi Yusuf, didoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah dari langit ketiga kemudian naik lagi sama seperti tadi. Di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Lalu naik lagi ke langit kelima. Di langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Naik lagi ke langit keenam bertemu Nabi Musa. Naik lagi ke langit ketujuh, di situ bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, waktu dibukakan pintu langit ketujuh, Nabi Ibrahim terlihat lagi bersandar di Baitul Makmur. Ya, lagi bersandar di Baitul Makmur. Baitul Makmur itu adalah pusat peribadatan para penduduk langit. Kalau di dunia mah berarti seperti Ka'bah itu ya pusatnya. Dan kata Nabi Ibrahim, setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Makmur, tapi tidak pernah keluar lagi. Setiap hari 70.000 malaikat masuk. Setiap hari 70.000 masuk lagi, tapi tidak pernah ada yang keluar, kata Nabi Ibrahim. Ya, sama Nabi Ibrahim juga menyambut Nabi Muhammad ya dengan ramah, dengan sopan, dengan senyum, ya, dan mendoakan kebaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah bertemu Nabi Ibrahim, saatnya Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Konon Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon yang sangat besar, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga sampai termenung, ya, melongo gitu ya, melihat keindahan Sidratul Muntaha. Kata Rasul itu daun-daun Sidratul Muntaha itu lebar-lebar seperti telinga gajah, dan buahnya itu besar-besar sekali, ya. Dan Sidratul Muntaha itu adalah tempat, ya, suatu tempat, jadi batas ujung pengetahuan manusia, ya. Di belakang Sidratul Muntaha tidak ada yang tahu lagi ada apa itu, hanya Allah yang tahu, seperti itu, ya. Nah, di Sidratul Muntaha itu Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kado yang indah, memberikan satu kado yang manis, memberikan suatu hadiah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa kewajiban sholat untuk umat Rasulullah SAW, yang tentu saja untuk Rasul dan umatnya, ya. Jadi diberikan hadiahnya itu berupa kewajiban sholat 50 waktu. Bayangkan ya, diberi kewajiban oleh Allah sholat 50 waktu. Kalau sholat 50 waktu, kita sehari semalam itu ada 24 jam. Berarti kurang dari setengah jam sekali itu terdengar adzan, ya. Jam 6 adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam setengah 7 adzan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat lagi. Jam 7 adzan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat lagi. Setengah 8 adzan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat lagi, ya. Jam 8 salat lagi. Setengah 9 salat lagi. Kalau itu kewajiban salat kita 50 waktu.
tapi Rasul menerima tidak? Menerima kewajiban sholat yang 50 waktu tersebut. Kemudian setelah dapat kewajiban sholat, lalu Rasul turun lagi dari Sidratul Muntaha ke langit ke-7, ke langit ke-6. Tapi Rasul ketemu lagi dengan Nabi Musa, ya. Rasul ketemu lagi dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya, mungkin Nabi Musa sedikit kepo, ya, mau tahu apa yang didapat Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu dapat dari Tuhanmu?" Kata Nabi Muhammad, "Aku mendapatkan perintah salat untukku dan umatku 50 waktu." Kata Nabi Musa, umatmu itu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu. Cepat ke atas lagi, minta keringanan. Nah, Rasulullah pun menerima saran dari Nabi Musa, ya. Kemudian ke atas lagi minta keringanan, ya, kepada Allah. Sama Allah diberi keringanan. Yang awalnya 50 waktu jadi 45 waktu, berarti diberi keringanannya 5 waktu. Turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, ya. Ketemu Nabi Musa lagi, Nabi Musa bertanya lagi, "Sekarang gimana diberi keringanan?" "Alhamdulillah diberi keringanan jadi 45 waktu." Aduh, kata Nabi Musa, 45 waktu umatmu tidak akan sanggup. Naik lagi minta keringanan kepada Allah. Naik lagi Rasulullah minta keringanan kepada Allah. Diberi keringanan lagi 5 waktu, jadi tinggal 40 waktu. Turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi. Ya, gimana ya Rasulullah? Saya sekarang kewajiban sholatnya untuk saya dan umat, ya, itu jadi 40 waktu. Ya, itu masih banyak. Coba naik lagi. Rasul naik lagi. Ya, di keringanan lagi, diberi keringanan lagi 5 waktu. Ketemu Nabi Musa lagi, ya, disuruh meminta keringanan lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, sampai dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW itu turun naik, ya, dari tempatnya Nabi Musa ke Sidratul Muntaha itu sampai 9 kali turun naik, ya. Setiap kali naik diringankan 5 kali 9 jadi 45. 50 kurangi 45 jadi 5, tinggal sisa 5. Setelah sisa 5 turun. "Ya Rasulullah, sekarang berapa, wahai Muhammad, kewajiban sholat untukmu dan umatmu?" "Sekarang kewajiban sholat untukku dan umatku adalah 5 waktu saja dalam sehari semalam." Aduh, kata Nabi Musa, ya, tidak akan sanggup umatmu melaksanakan sholat 5 waktu. Naik lagi. Tapi kata Rasul, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya saya itu sudah malu." Ya, kata Nabi Muhammad SAW, sudah malu terus meminta keringanan kepada Allah. Ya udah, segini aja gak apa-apa lah, kata Rasulullah, ya, 5 waktu aja gak apa-apa. Kata Nabi Musa pun mengiyakan ya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad turun, ya, turun lagi ke bumi dari langit itu, ya, ke bumi ke Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Aqsa lalu kembali lagi ke Mekah, ya, bersama malaikat Jibril, ya, dan naik buruk lagi, kembali lagi ke Mekah, seperti itu. Itu perjalanan Isra dan Mi'raj yang luar biasa. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj juga Nabi Muhammad itu diperlihatkan bagaimana pedihnya siksaan neraka, ya, diperlihatkan bagaimana indahnya surga beserta kenikmatannya. Itu yang membuat Rasulullah SAW menjadi semangat kembali untuk berdakwah, menjadi semakin semangat untuk mendakwahkan agama Islam, seperti itu. Ya. Nah, setelah peristiwa itu, ya, peristiwa Isra Mi'raj, kemudian di pagi harinya, ya, Rasulullah mengabarkan kepada pertama-tama mungkin yang ada di Masjidil Haram dulu, ya, di sekitar Mekah, bahwa dia sudah melaksanakan, mengalami peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Bagaimana tanggapan orang-orang pada waktu itu? Tentu saja
kaum kafir Quraisy itu tertawa, ya dasar orang gila, ya, dasar tukang sihir, masa ada perjalanan Isra Mi'raj, ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus naik ke langit dalam satu malam, ditertawakan, dicaci maki seperti itu, ya. Bahkan ada beberapa orang sahabat yang sudah masuk Islam pun kembali murtad karena Rasulullah mengumumkan Isra Mi'raj. Mungkin karena keimanannya masih tipis, ya, jadi akalnya belum sampai, keimanannya pun belum sampai, jadi banyak yang murtad lagi. Tapi ada satu sahabat, ya, yaitu Abu Bakar, yang waktu itu Abu Bakar diberi kabar bahwa Rasul sudah Isra Mi'raj oleh kaum kafir Quraisy. Wahai Abu Bakar, lihat tuh temanmu sudah gila, ya, sudah stres tuh, lihat temanmu. Emang kenapa? Rasulullah SAW kenapa? Dia berkata bahwa dia sudah diisrokan dan dimi'rajkan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu semalam. Kata Abu Bakar, ya, apakah benar itu yang dikatakan Muhammad SAW? Ya, itu yang dikatakan Muhammad. Kata Abu Bakar, kalau itu yang dikatakan Muhammad SAW, Rasulullah SAW, maka benarlah perkataan itu. Ya, jadi apapun yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, apapun yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar langsung mengiyakan, langsung membenarkan. Nah, disitulah kemudian Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, ya, artinya benar, yang membenarkan segala apa yang datangnya dari Rasul. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi sejarah singkat dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ya. Bapak ringkas saja berceritanya, karena kalau diceritakan detail dari awal sampai akhir itu bakalan lama sekali, ya, tidak akan cukup waktunya. Jadi itu saja, ya, mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini, dengan kita paham tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, jadi memperbaiki amal kita, terutama sholat, ya. Tadi seperti yang sudah Bapak katakan, bahwa sholat itu adalah perintah langsung dari Allah, ya, kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi langsung, kalau kewajiban puasa, kewajiban zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi saking istimewanya kewajiban sholat, itu langsung yang menyampaikannya itu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholat kita semakin bagus, sholat kita semakin baik, tidak ada yang telat, apalagi bolong-bolong. Kemudian kita mengerjakan sholat sunnahnya juga, ya, amin ya rabbal alamin, ya. Kalau sholat kita semakin baik, kalau sholat kita semakin bagus, maka perayaan Isra Mi'raj ini menjadi berkah, ya, berkah. Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan, ya, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.